Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Sabdo Palon Nagih Janji, itu hoax atau fakta. Untuk itu kita simak video selanjutnya. Sebelum video kami lanjutkan, sebagai pelengkap untuk melakukan meditasi tafakur dan zikir yang ada di dalam channel meditasi kuantum ini, apabila menginginkan tawasul dan rotibnya, jangan lupa saksikan dan lihat di link di bawah ini. Jangan lupa juga apabila video ini sudah ada iklannya, mohon jangan di skip, karena setiap pemasukan dari video ini akan kami pergunakan untuk mengembangkan budaya dan spiritual Indonesia, sehingga spiritual dan budaya Indonesia itu kembali bangkit. Itu semuanya free dan gratis. Bangsa Indonesia saat ini adalah suatu bangsa yang besar dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun pada generasi sekarang ada sesuatu yang kurang nyambung dengan kapasitas kekayaan alam yang luar biasa, tetapi tidak diimbangi dengan kekayaan spiritual serta kekayaan intelektual bagi generasi saat ini. Sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan, sehingga banyak kecemburuan sosial dan lain sebagainya yang melahirkan kegaduhan, yang melahirkan banyak kerisauan bagi masyarakat kita semua. Hal itu terjadi karena banyak hal, dan salah satunya adalah antara bangunan spiritual leluhur kita dengan bangunan spiritual saat ini itu tidak sambung dan tidak ada korelasinya, sehingga apapun yang dibangun pada kesempatan kali ini semuanya akan menjadi rapuh. Nah, ada sebagian orang yang merindukan spiritual leluhur itu bangkit pada kesempatan saat ini. Ada banyak dogma, ada banyak mitos, ada banyak pendapat yang beredar pada saat ini, khususnya di dunia spiritual. Apa itu? Yaitu Sabdo Palon Nagih Janji. Apakah itu fakta atau itu hoax? Marilah kita diskusikan pada saat ini, dan semoga menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah tokoh spiritual tanah Jawa. Dialah yang memomong dan membesarkan serta sekaligus menjadi guru spiritual daripada Damar Wulan. Dan Damar Wulan inilah yang nantinya juga akan menjadi raja daripada Majapahit, yaitu Brawijaya V. Sekarang banyak beredar bahwa kekacauan yang ada di dalam dunia ini, khususnya di Indonesia, itu terjadi karena adanya Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang nagih janji. Dan kekacauan ini pun akan berhenti apabila munculnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sinyal-sinyal akan kehadiran Noyo Genggong dan Sabdo Palon ini sudah diterima, sudah diketahui oleh para pelaku spiritual,
Namun sebenarnya mereka salah di dalam mengartikan sinyal daripada kehadiran Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini. Kemunculan Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini itu berkenaan dengan banyak faktor. Ya, banyak faktor, banyak hal yang semuanya saling berkorelasi dan bertujuan untuk memperbaiki serta memperbarui, baik itu akidah, baik itu peradaban, baik itu budaya Indonesia khususnya yang mungkin selama ini telah terabaikan. Kehadiran Sabdo Palon di dalam kehidupan saat ini itu berkenaan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh seorang resi dari Sriwijaya 1000 tahun yang lalu. Beliau adalah Resi Dharmakitri yang merupakan guru daripada Atisa, dan sekarang segala keilmuannya ditumbuh kembangkan di Tibet, dan tokoh spiritual di Tibet sekarang adalah Dalai Lama. Dharmakitri ini sudah mengatakan, sudah bersabda bahwa 1000 tahun lagi ilmu Dharmakitri yang merupakan bodhicitta yang dikembangkan di Tibet itu akan kembali kepada Indonesia, akan kembali ke Nusantara. Begitu juga dengan Limunera, yang orang-orang spiritual kita juga meyakini bahwa bangsa Lemuria ini adalah bangsa leluhur kita. Beliau juga telah membuat statement, membuat pernyataan yang sama, bahwa 1000 tahun kembali bangsa Lemuria akan menata peradaban bangsa Indonesia. Leluhur kita, bangsa Lemuria, pun mengatakan bahwa 1000 tahun lagi akan ada peradaban yang akan kembali kepada bangsa Lemuria itu sendiri, yaitu peradaban Nusantara. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Sabdo Palon tadi, oleh Dharmakitri, oleh leluhur kita bangsa Lemuria, dan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya setiap 100 tahun sekali akan diutus dari golongan umatku untuk memperbarui adab, untuk memperbarui akidah. Begitu juga dengan para spiritualis Jawa telah mengatakan bahwa akan lahir Satrio Piningit yang akan membawa peranatan agung, penataan agung yang disebut dengan Ratu Adil. Ucapan-ucapan ini semuanya bersamaan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, bahwasanya setiap 100 tahun sekali akan diutus dari golongan umat beliau seseorang yang akan memperbarui akhlak, memperbarui akidah. Siapakah itu? Sultan Aulia. Jadi ada korelasi antara kemunculan fenomena daripada kemunculan Sabdo Palon, Dharmakitri, Lemuria, dan sabda Rasulullah serta Satrio Piningit. Namun kita tidak bisa dan kita tidak mungkin berharap kemunculan sosok Sabdo Palon dalam satu wadah. Kita tidak mungkin membayangkan kelahiran sosok daripada Resi Dharmakitri. Begitu juga kita tidak mungkin akan memimpikan sosok daripada Satrio Piningit dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa memimpikan seorang atau sosok daripada Sultan Aulia yang akan menggantikan Sultan Aulia terdahulu. Dan tentunya sosok itu tidak pernah mengakui bahwa dirinya Sultan Aulia. Sekarang sudah beredar
bahwa ada yang mengaku menyatakan reinkarnasi daripada Dharma Kitri, reinkarnasi daripada Sabdo Palon dan Noyo Gingkong, reinkarnasi daripada Satrio Piningit, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan Sabdo Palon nagih janji adalah akan ada seorang pelaku spiritual yang mewarisi spiritual daripada Sabdo Palon dan Noyo Gingkong itu. Mungkin dari garis keturunan atau mungkin dari garis yang lain. Cuma dia ini akan diwarisi ilmu, akan diwarisi laku Sabdo Palon sehingga melahirkan spiritual Sabdo Palon. Ini berguna untuk menguatkan pondasi budaya, pondasi spiritual yang mengakar kepada kebudayaan, yang mengakar kepada leluhur sehingga tidak putus. Dan ini tanda-tanda ini adalah sudah muncul, tetapi dia tidak menyatakan diri sebagai manifestasi apalagi reinkarnasi daripada Sabdo Palon. Apabila ada seseorang yang menyatakan diri sebagai reinkarnasi daripada Sabdo Palon, itu bullshit, itu bohong, itu pembodohan. Tidak ada reinkarnasi daripada Sabdo Palon yang menyatakan diri sebagai reinkarnasi daripada Sabdo Palon. Yang ada adalah seseorang yang dikaruniai spiritual daripada Sabdo Palon, yang akan membelenkan, menyambungkan spiritual zaman sekarang dengan spiritual leluhur yang telah dibangun oleh leluhur kita. Begitu juga dengan konsep Dharma Kitri, dengan ajaran bodhicitanya, yaitu kesadaran murni, yaitu mati sebelum mati. Dan ini pun sudah ada, sudah muncul tokoh-tokoh yang mengamalkan, melakukan spiritual yang diajarkan oleh Dharma Kitri. Itu bertujuan juga untuk membangun korelasi antara spiritual zaman sekarang dengan spiritual para leluhur kita, sehingga tidak putus, sehingga nyambung. Begitu juga sekarang kemunculan seorang tokoh yang berjuluk Satrio Piningit pun sudah muncul, tapi tidak menyatakan diri. Dialah yang nantinya akan bergelar Sultan Aulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipilih oleh para walinya Allah. Tugasnya munculnya Sabdo Palon dan munculnya Dharma Kitri, munculnya spiritual kuno di kepermukaan, tetapi tidak melahirkan reinkarnasi, tetapi kemunculan digiatkan kembali, tumbuh kembangkan kembali, diajarkan kembali, dan diterima begitu luas oleh masyarakat kita. Hal itu terjadi adalah untuk menyambut datangnya Sultan Aulia, pengganti daripada Sultan Aulia terdahulu. Kebangkitan spiritual bangsa Lemuria, kebangkitan spiritual dari Dharma Kitri, kebangkitan spiritual dari Sabdo Palon, itu semuanya bertujuan untuk menyambungkan spiritual daripada Sultan Aulia agar terhubung dengan spiritual daripada leluhur kita, sehingga bangunan spiritual yang dibangun oleh Sultan Aulia itu berkolerasi, bersambungan dengan spiritual para leluhur kita, sehingga itu tertancap di bumi Nusantara ini, tertancap di bumi Indonesia ini, tertancap di dunia ini, berdiri kokoh untuk memperbarui peradaban, untuk memperbarui akidah, untuk memperbarui budaya yang lebih baik, lebih indah, lebih santun. Akan dikembalikan segala sesuatunya itu pada tempatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada dan harus tidak percaya bahwa ada yang menyatakan bahwa aku adalah reinkarnasi daripada Sabdo Palon,
Aku adalah reinkarnasi daripada bangsa-bangsa Lemuria, sehingga menyatakan diri, mengambil pengikut, menarik iuran untuk membangun ini dan membangun itu. Yang ada adalah kebangkitan spiritual yang dilakukan oleh orang-orang yang mewarisi spiritual bangsa Lemuria, bangsa leluhur kita, Sabdo Palon, begitu juga yang mewarisi spiritual Dharma Kitri dan mewarisi spiritual tanah Jawa. Dan dia tidak menyatakan diri sebagai A dan sebagai B. Yang dia lakukan hanya merawat, yang dia lakukan hanya mengajarkan, yang dia lakukan hanya menumbuh kembangkan spiritual leluhurnya yang telah punah. Dengan kebangkitan spiritual leluhur, itu akan menyambut dan menjadi korelasi tersambung dengan spiritual yang akan dibawa oleh Sultan Aulia. Entah kapan, tahun kapan, dan siapa beliau, di mana beliau dilahirkan. Tetapi ini rasanya sudah dekat, ini rasanya sudah begitu tidak berjarak dengan kehadiran kita, dengan kehidupan kita saat ini. Untuk itu, stay waras, stay fokus, tetap berprasangka baik di dalam setiap keadaan. Jangan lupa perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.